Dalam situasi yang penuh ketidakpastian akibat konflik Iran dan Israel, peran negara-negara sekitar epicentrum konflik ini juga menjadi sangatlah krusial. Salah satunya adalah Yordania yang turut berada di persimpangan antara kepentingan keamanan kawasan dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas domestik. Kita bahas bersama dengan Ade Padmo Sarwono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania, untuk memahami dinamika terbaru terkait dengan konflik Iran-Israel saat ini. Saya sapa langsung Pak Ade, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore dan selamat siang waktu aman. Pak Ade, terima kasih atas waktunya bersama kami. Kami ingin mengetahui bagaimana Bapak melihat respon negara-negara Timur Tengah, khususnya Yordania, terhadap eskalasi terbaru antara Iran dan Israel ini. Sejauh mana kemudian Pak Ade melihat peran Yordania dalam upaya mediasi? Uh, Maaf terputus, tapi yang saya tangkap bahwa semua negara di Timur Tengah, termasuk Yordania, mendorong agar terciptanya deseskalasi dari situasi yang saat ini yang terjadi dan mengharapkan saling serang ini dapat dihentikan sehingga menciptakan suatu situasi yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Sementara dalam kaitan Yordania memang secara khusus juga melakukan berbagai komunikasi dengan negara-negara mitranya yang di kawasan, baik itu dengan terakhir Raja Abdullah II bicara dengan pimpinan di Qatar dan juga di Oman untuk mendorong harapannya terjadi deseskalasi di kawasan. Oke, apakah kemudian dengan perang yang saat ini kian terbuka begitu, apakah Yordania merasa terancam secara langsung, Pak Ade, oleh meningkatnya ketegangan di kawasan, terutama secara geografis? Kita ketahui Yordania sangatlah dekat dengan Israel. Ya, kait ancaman tentunya Yordania melihat agar wilayahnya tidak menjadi ajang konflik antara Iran dan Israel. Itu harapan dari Yordania, dan ini Yordania sudah mengkomunikasikan dengan Iran terjadi sejak pertama kali misil Iran tanggal 13 Juni, Menlu Jordania sudah melakukan komunikasi dengan Menlu Iran, menyampaikan posisi Yordania yang mengutuk tindakan agresi Israel, namun di sisi lain juga mendorong agar terciptanya deseskalasi di kawasan. Baik, Pak Ade, ada banyak pihak yang kemudian juga kecewa terkait tindakan Yordania yang memblokade rudal Iran yang menyerang Israel, dan kita tahu ini ada sejarah panjang yang cukup rumit begitu terkait perang antara Yordania dan Israel. Lalu sebenarnya kalau Anda melihat posisi pemerintahan Yordania saat ini seperti apa, Pak Ade? Sejauh dari pengamatan kami mengenai ada yang kecewa, banyak kecewa, kita tidak mendeteksi adanya kekecewaan dari pihak-pihak. Itu tadi seperti saya sampaikan bahwa bahkan Menlu Yordania sudah menelpon Menlu Iran tanggal 13 Juni tadi yang saya sampaikan, dan bahkan Menlu Iran menyampaikan apresiasi terhadap posisi Yordania yang mengutuk agresi Israel. Jadi dan negara-negara Teluk terutama juga beberapa hari kemudian mengeluarkan pernyataan yang mendorong deseskalasi di kawasan, sehingga kami sejauh ini tidak melihat dan tidak mendengar adanya pihak-pihak yang kecewa dari negara-negara Timur Tengah khususnya. Jadi saya tidak tahu kalau siapa yang kecewa, karena semua menyatakan kutukannya terhadap agresi Israel dan mendorong sekali lagi terkait deeskalasi di kawasan. Oke, untuk mendorong deeskalasi di dalam konflik ini. Tapi dari kacamata Anda, Pak Ade, dalam pemerintahan Yordania sendiri, apakah ini satu suara atau kemudian ada perpecahan pendapat terkait posisi ini? Tidak ada, saya bisa tegaskan tidak ada di dalam internal Yordania, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya solid mendukung posisi pemerintah Yordania, yaitu untuk melindungi warganya dari konflik yang
tidak melibatkan Jordania, sehingga sejauh ini tidak ada yang berbeda pandangan di Yordania. Semua mendukung pendekatan dan posisi sikap dari pemerintah Yordania. Baik, sejauh ini meskipun tidak terlibat dalam konflik ini, apakah perang ini kemudian berdampak langsung pada warga Yordania? Secara langsung sih tidak ya, tapi secara tidak langsung tentu yang akan memberatkan Jordania, terutama warganya, adalah menurunnya wisatawan. Jadi banyak karena situasi yang masih belum kondusif, jadi banyak penerbangan yang ditunda, dibatalkan, dan atau dihentikan sementara, sehingga mengurangi pariwisata wisatawan yang ke Jordania, karena bulan-bulan ini kan bulan-bulan libur kan, bulan Juni, Juli, Agustus, sehingga mengurangi jumlah wisatawan. Tentunya ini akan berdampak kepada sektor pariwisata Jordania, maupun baik itu hotel, restoran. Ya, memang ada dampaknya secara tidak langsung, terutama untuk perekonomian Jordania. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang berada di Amman maupun secara general ada di wilayah Yordania? Apakah KBRI menerima ada laporan tertentu? Kemudian bagaimana KBRI menyikapinya dan juga menjamin keamanan warga negara Indonesia? Sejauh ini warga negara kita yang dari Jordania, terutama mahasiswa, itu dalam keadaan baik dan aman. Saat ini mereka sedang menjalani ujian, yang terutama di universitas. Mereka bisa melaksanakan ujian dengan baik dan lancar. Dan kami juga terus melakukan komunikasi dengan semua warga negara Indonesia yang ada di Jordania, dengan simpul-simpul yang ada, untuk pertama menghimbau untuk tetap mendengarkan pengumuman atau himbauan dari pemerintah Jordania, dan menginformasikan kita bila mana ada hal-hal yang perlu kita ketahui, dan apa yang kita bisa fasilitasi. Dan jadi sejauh ini mereka dalam kondisi yang baik dan aman. Namun kita terus memantau dan membuka komunikasi secara reguler dengan simpul-simpul WNI yang ada di Yordania. Oke, baik, tetap mengontak begitu ya, tetap mengawasi bagaimana aktivitas juga dari warga negara Indonesia di sana untuk memastikan keamanan tinggal di Yordania. Tapi kalau kita berbicara soal diplomasi, Pak Ade, mengingat Indonesia dan Yordania ini kan sama-sama anggota OKI, kemudian apakah ada koordinasi diplomatik dalam menyikapi perkembangan konflik ini? Beberapa hari yang lalu Pak Menlu kan menghadiri sidang OKI di Istanbul, dan di sana Pak Menlu sudah menyampaikan dan menegaskan sikap pemerintah Indonesia, yang yaitu tentu sekali lagi mengutuk agresi Israel, dan terus menegaskan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya diplomatik untuk deeskalasi di kawasan. Dan juga Pak Menlu juga menegaskan agar dihentikannya perang di Gaza, yang agar tidak terlupakan penderitaan warga Gaza, dan mendorong solusi dua negara, dan mengharapkan semakin banyak negara yang mengakui negara Palestina. Itu merupakan suatu penegasan dari komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Oke, baik. Pak Ade, apakah kemudian ada pembicaraan atau inisiatif bersama untuk membawa isu ini ke forum-forum internasional seperti Liga Arab mungkin? Liga Arab, kan Indonesia bukan anggota Liga Arab ya, tapi dari negara-negara Arab bersamaan dengan konferensi OKI di Istanbul, negara-negara Liga Arab juga melakukan pertemuan di Istanbul yang dipimpin oleh Menlu Jordania, membahas situasi di kawasan, terutama mengharapkan tentunya situasi bisa mereda. Jadi ini sudah dibahas di Liga Arab oleh Menlu, dia dipimpin oleh Menlu Jordania. Sebagai diketahui kan Indonesia, bahkan Iran pun juga bukan anggota Liga Arab.
Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih perspektifnya, insight-nya dari sudut pandang Yordania. Terima kasih banyak Duta Besar untuk Indonesia untuk Yordania merangkap Palestina, Bapak Ade Patmo Sarwono sudah berbagi informasi di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore dan selamat siang dari Aman.